Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali terkait kontrol dan evaluasi pencairan dana desa tahun anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023. Harapannya ini memudahkan untuk kita memahami PMK kaitannya dengan bagaimana tata cara penyaluran dari RKUN, khususnya DD ya, dari RKUN ke rekening kas desa. Terus yang kedua, memudahkan untuk kontrol bagi verifikator mungkin di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten kaitannya dengan ketepatan penggunaan anggaran, apakah itu sesuai Desa nomor 13 tahun 2023 gitu ya. Oke, sebelumnya kawan-kawan kita akan jelaskan penggunaan sistem ini. Ini pilih nama kecamatan. Kalau sudah dipilih kecamatan maka dia akan menampilkan desa-desa di seluruh kecamatan itu. Nah, kemudian otomatis dana desanya akan terlihat. Jadi sudah kita entry di pagu DD-nya karena ini bicara khusus dana desa gitu ya. Nah, kemudian ada bulan, silakan dipilih. Kalau bulan ini hanya untuk kontrol penyaluran BLT ke KPM, karena meski di PMK maupun di Permen Desa bisa dibayarkan 3 bulan sekaligus, namun akan lebih baik desa menyalurkannya tidak melebihi bulan berjalan, kan gitu ya. Oke, kemudian nama kades. Karena apa? Karena nama kades ini nanti dibutuhkan untuk rencana dan realisasi kegiatan BLT 2024, kemudian rencana dan realisasi kegiatan ketahanan pangan, yang ini mesti di-entry oleh desa sebagai bahan bagi kabupaten untuk merekapnya di perekaman di Omspan, sehingga memudahkan penyaluran untuk yang DD khusus earmark dan DD yang non earmark, kan gitu ya. Oke, berikutnya lagi di sini ada pagu. Pagu ini maksudnya apa? Pagu ini maksudnya adalah teman-teman bisa menggunakan ini untuk sistem di satu kabupaten kota. Jadi tinggal mengganti nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dan seterusnya ya, sampai dengan ke ujung. Nah, ini hanya tersedia 195 desa. Tapi kalau misalkan lebih dari itu tinggal teman-teman menginsert di tengahnya. Tapi kalaupun misalnya tidak sampai tinggal dihapus di bawahnya, kan gitu ya. Oke, kalau sudah diisi berarti nanti ini sudah bisa dijalankan langsung automatically. Begitu kita pilih kecamatan, kemudian kita pilih desa, maka dia akan jalan pagu khususnya dana desa. Berikutnya lagi di sini yang kuning-kuning yang teman-teman isi. Yang kuning-kuning ini menandakan untuk kontrol, misalkan BUMDes apakah sudah dianggarkan. Teman-teman perlu kami sampaikan begini. Kalau untuk PMK 146 itu kan ada 3 kegiatan yang memang menjadi earmark. Earmark itu ditentukan penggunaannya karena beda proses penyalurannya, dalam rangka membedakan proses penyalurannya, yaitu stunting, ketahanan pangan, dan BLT desa atau penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, 3 kegiatan itu berapa total pagunya di 2024 itu penyalurannya berbeda dengan yang DD yang tidak ditentukan penggunaannya. Nah, gitu ya. Oke. Di sini sudah kita buatkan sistem. Kalau khusus untuk yang DD earmark, DD yang ditentukan penggunaannya, maka penyalurannya 60-40 dan tidak membedakan status, apakah itu status mandiri atau desa non mandiri. Nah, tetapi DD yang non earmark, DD yang tidak ditentukan penggunaannya, di luar yang BLT, di luar ketahanan pangan, di luar stunting, maka penyalurannya itu berdasarkan statusnya. Nah, ketika status mandiri, contoh seperti ini desa dalam kaum gitu ya, statusnya mandiri. Nah, kalau mandiri dia tahap satunya 60%. Jadi DD dikurangi pagu earmark yang sudah ditentukan penggunaannya, maka 60%-nya itu tahap 1. Kemudian tahap keduanya 40%, kan gitu ya. Nah, terus kalau yang non mandiri DD, pagu DD dikurangi pagu earmark yang ditentukan penggunaannya dikalikan 40%. Jadi yang membedakan status ini hanya di DD non earmark, DD yang tidak ditentukan penggunaannya.
untuk penyaluran dari RKUN ke RKD gitu ya teman-teman. Oke, ini sesuai ketentuan PMK 146 tahun 2023. Berikutnya kami ingin jelaskan bahwa terkait prioritas DD yang wajib dianggarkan. Nah, ini dijelaskan secara tersurat dan lugas di dalam Permen Desa PDTT nomor 13 ya tahun 2023. Nah, sehingga ini menjadi kontrol ketika desa tidak ada penganggaran di 4 kegiatan itu yang diwajibkan, yaitu stunting, BLT, ketahanan pangan minimal 20%, BLT maksimum 25%, kemudian penyertaan modal BUMDes. Nah, itu maka dia kontrolnya akan berubah. Misalkan saja begini, misalkan tidak ada penganggaran di salah satu kegiatan di sini, maka dia akan salah dan harus dilakukan koreksi. Nah, itu untuk kontrol mungkin di teman-teman tim kecamatan atau teman-teman desa. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, terus yang diisi ini adalah yang kuning, yang lain kita protek gitu ya, kita protek. Nah, terus teman-teman kalau misalkan ingin merubah, mengembangkan, mendesain ulang, ada yang memang kita protek passwordnya, tapi passwordnya berapa huruf ya? 5 huruf, nama zat yang maha suci ya Allah. Oke, passwordnya seperti itu. Oke teman-teman, kemudian yang paling didahulukan untuk mengisinya apa? Ini kan kita protek nih, untuk BLT berapa anggarannya, ketahanan pangan apa, kemudian stunting berapa, kan gitu ya. Ini kan kita protek, sehingga mengisinya di mana? Teman-teman mengisinya lewat sini, lewat rekap kegiatan. Begitu kita klik rekap kegiatan, di sini silakan diisi BLT, kode rekeningnya berapa. Nanti memudahkan juga untuk di laporan realisasi untuk perekaman di Omspan kan gitu ya. Nah, berapa BLT, kemudian ketahanan pangan apa-apa kegiatannya tinggal diisi. Kemudian stunting apa-apa kegiatannya silakan diisi. Nah, terus biasanya itu antara ketahanan pangan dan kegiatan penanganan stunting skala desa itu beririsan kegiatannya. Jadi bisa saja teman-teman kegiatan itu juga diakui sebagai kegiatan ketahanan pangan, tapi juga masuk dan diakomodir sebagai kegiatan penanganan dan penurunan stunting skala desa. Gitu ya. Setelah ini diisi, di sini kan dikirimkan ke kecamatan atau ke kabupaten untuk di-entry di Omspan sebagai dasar untuk memilah mana pencairan DD yang ditentukan penggunaannya, kemudian mana DD yang pencairannya yang tidak ditentukan penggunaannya, kan gitu. Jadi sehingga ini wajib dipilah dulu. Untuk kembali teman-teman, kita klik di sini di home-nya, di logo kabupaten. Nah, teman-teman kalau kabupaten lain ingin menggunakan ini sih tinggal diganti logonya gitu ya. Oke, balik lagi. Terus apa lagi? Yang lain lagi kita ingin jelaskan contoh kegiatan ketahanan pangan. Teman-teman tinggal klik di sini. Nah, ini contoh kegiatan ketahanan pangan, tentunya sesuai Permen Desa PDTT 82 ya. Oke, ini juga contoh kegiatan untuk stunting Permen Desa nomor 13 gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal lihatlah di sini. Oke, kemudian contoh pengembangan BUMDes dan BUMDesma, pengembangannya seperti apa, kemudian kalau penyertaan modal kita semua tahu lah gitu ya, apakah itu penyertaan modal awal atau penyertaan modal tambahan untuk pengembangan. Tapi kalau contoh pengembangan BUMDes ini teman-teman bisa lihat di sini, ini di Permen Desa nomor 13 tahun 2023. Oke, untuk kembali klik lagi di menu. Nah, terus di sini kontrolnya teman-teman. Misalkan di BUMDesma ini yang kuning nih kita hapus. Nah, di sini akan muncul merah, wajib dianggarkan, artinya gitu. Kemudian kalau misalkan apa nih, stunting gitu ya, stunting. Contoh kita masuk ke sini, stunting kita kosongkan nilainya. Nah, stunting kita kosongkan nilainya kan gitu ya. Nah, di sini juga akan merah sehingga kontrol, karena ini berdasarkan pasal 2 Permen Desa nomor 13 2023 wajib dianggarkan oleh desa prioritas dana desa 2024, yaitu 1. penanganan kemiskinan ekstrim, yang kedua ketahanan pangan minimal 20%, kemudian yang ketiga untuk penanganan stunting berskala desa, dan yang terakhir adalah BUMDes. Selain itu prioritas lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Desa.
Berikutnya lagi penganggaran tentang maksimum 3% oleh desa dari DD untuk kegiatan operasional. Nah, contoh ini desa dalam kaum statusnya mandiri. Kalau dia status mandiri otomatis di sini akan hijau. Hijau kenapa? Karena diperbolehkan menggunakan dana desa untuk rehab ringan. Jadi status penggunaan dana desa di luar prioritas yang ditentukan oleh Permen Desa nomor 13 2023. Jadi desa dengan status mandiri maksimum 10% dapat menganggarkan untuk rehab ringan kantor desanya. Kemudian juga dapat 3% maksimum untuk tambahan operasional pemerintah desa gitu ya. Nah, ini contoh misalkan pagunya desa dalam kaum. Nah, ini maksimumnya operasional 3% 28 juta. Kalau di sini diisinya dari anggaran APBD-nya 30 gitu ya. Dia langsung menolak. Jadi sudah tidak boleh, tidak diizinkan, sehingga kita cancel. Di sini juga sama. Kalau misalnya maksimum 10% untuk di luar prioritas, yaitu rehab ringan kantor desa bagi desa berstatus mandiri, maka paling tinggi kan 94 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan dia menganggarkan 100 juta, maka dia akan tertolak. Itu karena penalti tidak boleh lebih maksimum. Begitu juga ini untuk kontrol BLT. Ini misalkan bulan Februari ternyata dia menganggarkan hanya 3 KPM, contoh ya, ini contoh saja 3 KPM per bulannya, berarti kan satu bulannya 300.000. Bulan Februari berarti kan 1.800.000. Kalau dia menganggarkan 3 bulan langsung berarti 900 kali 3 2.700.000. Nah, dia akan tertolak karena melebihi bulan berjalan. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan nanti kalau kita bayar di muka, misalkan bulan kedepannya kita bayar, kalau ada sesuatu dan lain hal terjadi terhadap KPM yang bersangkutan, meninggal dunia, kan sudah tidak punya hak, atau penggantiannya kan menyulitkan bagi desa. Gitu ya teman-teman. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh saja untuk mempermudah, silakan dikembangkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Passwordnya tadi sudah kita kasih tahu. Oke kawan-kawan, mohon maaf, ini hanya bisa dijalankan di Office Microsoft Office 2016 ke atas, karena kalau 2016 ke bawah maka dia akan berantakan ya kesannya. Oke, saya kira itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.